Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul, Stambuk A4212024, kelas D, Prodi PJKR. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bumi dan alam semesta. Baik, pertama, bumi adalah planet tempat tinggal seluruh makhluk hidup beserta isi kira-kira 2.500.000 tahun yang lalu. Sebagai besar kerak benua di bumi merupakan satu masa daratan yang dikenal sebagai Pangea. Kemudian kira-kira 200 juta tahun yang lalu, Pangea terpecah menjadi dua benua besar, yaitu Laurasia yang sekarang terdiri dari Amerika Utara, Eropa sebagaimana Asia Tengah dan Asia Timur, dan Gondwana yang terdiri dari Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan bagian Asia lainnya. Bagian-bagian dan dua benua besar ini kemudian terpecah-pecah, hanyut, dan bertuburkan dengan bagian lain. Sejak zaman sebelum Masehi, para ahli telah memikirkan proses terjadinya bumi. Salah satunya adalah teori kabut nebula yang dikemukakan oleh Immanuel Kant 1755 dan Pierre de Laplace 1796. Mereka terkenal dengan teori kabut. Laplace dalam teori ini dikemukakan bahwa di jagat raya terdapat gas kemudian berkumpul menjadi kabut. Gaya tarik-menarik antar gas ini membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Dalam proses perputaran yang sangat cepat ini, materi kabut bagian khatulistiwa terlempar memisah dan memadat. Karena pendinginan bagian yang terlempar inilah yang kemudian menjadi planet-planet dalam tata surya. Teori nebula ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu matahari dan planet-planet lainnya masih berbentuk gas. Kabut begitu pekat dan besar. Kabut tersebut berputar dan berpilin dengan kuat, di mana pemadatan terjadi di pusat lingkaran yang kemudian membentuk matahari. Pada saat yang bersamaan, materi lain pun terbentuk menjadi massa yang lebih kecil dari matahari yang disebut sebagai planet, bergerak mengelilingi matahari. Materi tersebut tumbuh makin besar dan tersebut melakukan gerakan secara teratur mengelilingi matahari dalam satu orbit yang tetap dan membentuk susunan keluarga matahari. Baik, yang kedua, alam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata alam memiliki arti segala yang ada di langit dan di bumi, seperti bumi, bintang, kekuatan. Sedangkan kata semesta berarti seluruh, segenap, semuanya, semua yang ada di alam. Tidak dapat lepas dari takdirnya masing-masing, berlaku untuk seluruh dunia universal. Alam semesta menurut orang Babilonia kurang lebih 700 sampai 600 SM merupakan suatu ruangan atau selungkup dengan bumi yang datar sebagai lantainya dan langit beserta bintang sebagai atapnya. Jadi alam semesta atau jagat raya adalah suatu ruangan yang maha besar yang di dalamnya terdapat kehidupan yang biotik dan
abiotik, serta dalamnya terjadi segala peristiwa alam, baik yang dapat diungkapkan manusia maupun yang tidak. Di abad 19, gagasan yang umum adalah bahwa alam semesta merupakan kumpulan materi berukuran tak hingga yang telah ada sejak dahulu kala dan akan terus ada selamanya. Pengertian dari alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik serta segala macam peristiwa alam yang dapat biotik maupun serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun yang belum dapat diungkapkan oleh manusia atau diungkapkan oleh manusia ataupun ada pula yang mengatakan bahwa pengertian alam semesta mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, amuba, dan sebagainya. Sedangkan makrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet, dan galaksi. Awal para ilmuwan astronomi menetapkan bahwa manusialah yang sebagai pusat yang diberi nama teori egosentris. Setelah itu mereka menetapkan bumi yang menjadi pusat yang ditokoi oleh Claudius. Teori ini dikenal dengan geosentris. Namun setelah itu Nicolaus Copernicus mengungkap teori baru di mana matahari dijadikan pusat alam semesta heliocentris. Namun saat ini mereka baru menyadari bahwa teori tersebut lebih cocok digelayutkan pada tata surya, dan tata surya hanyalah sebagian dari galaksi, dan galaksi adalah satu kumpulan binatang dari banyak kumpulan binatang di alam semesta. Itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam olahraga. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.